Al-Quran, yang diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-walinya Allah, sifat mereka adalah mereka gak kenal takut dan mereka juga gak kenal sedih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar ini kepada orang-orang di muka bumi ini dan diberi tanda oleh Allah baik lahir maupun batin. Di antaranya ada kitab, hadirin, namanya Ad-Durrul Manthur dari Imam Suyuti. Beliau kumpulkan tafsir-tafsir tentang ayat ini melalui hadis-hadis Nabi. Siapa aulia Allah itu? Siapa aulia Allah? Ada sekitar 10 hadis lebih, mungkin 15 hadis. Pokoknya wali itu yang paling nyata, paling nampak tanda-tandanya adalah idza dzukirallah. Mereka itu kalau dipandang ngingetin kita sama Allah. Itu aulia. Aulia itu kalau kita pandang, itu langsung kita ingat Allah, ingat akhirat. Kita lupa dengan dunia. Hati kita langsung bersih hanya dengan memandang wajah mereka. Maka itu yang saya lihat, Shahibul Haul Muallim Syamsuni, ketika masa hidup beliau dulu saya beberapa kali diundang di majelis beliau, dan kemudian beberapa kali pula beliau ziarah ke rumah ulun. Ulun lihat wajah beliau itu wajah yang teduh dan membuat orang ingat kepada Allah. Maka tanda ini insya Allah bukti utama bahwa kita saat ini berkumpul memperingati haul seorang wali min awliyaillah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis itu disebut, siapa mereka ya Rasulullah, para awliya Allah? Dikasih tanda 3. Walladzi dzakarakumullah fi ru'yati wa zada fi ilmikum mantikum wa raghabakum fil akhirati amalu. 3 itu. Yang pertama itu pokoknya kalau dipandang ingat kita semua sama Allah. Ini nggak gampang, hadirin. Ulun sama pian mau seperti itu mujahadahnya lama, sampai belum ngomong buat orang itu dekat dengan Allah. Ulun sama pian mana ada yang lihat terus ingat Allah, ingat hutang yang iya, ingat dunia yang iya. Tapi orang-orang soleh ini, hadirin, makanya imam jangan lagi waktu hidup. Imam Ahmad bin Hanbal ketika jenazahnya itu dikubur, dia meninggal, jenazahnya itu dikubur. Ketika dikubur, orang-orang kafir lihat 1000 orang masuk Islam. Lihat jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal, belum lihat orangnya, cuma jenazahnya ketika dikubur. Mereka para aulia Allah, seperti yang dikatakan, man lam yanfa'ka lahduhu lam yanfa'ka lafduh.
Sebelum lisan bicara, halnya sudah ngomong. Ketika mereka berjalan, nggak sedikit orang dapat hidayah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau masuk pasar, orang di pasar jual beli berhenti semua, langsung angkat tangan semua sama Allah. Kenapa? Mereka yakin kalau Syekh Abdul Qadir Jailani lewat sambil lihat beliau sambil doa, doanya pasti diijabahi oleh Allah. Makanya satu kesempatan besar. Orang-orang, cuman ini sayangnya kayak gini-gini ini waktu hidup orang banyak yang nggak tahu hadirin. Nanti kalau sudah meninggal baru kayak Mu'alim Samsuni dulu waktu hidup banyak orang yang tetangga aja nggak hadir. Tapi kalau sudah meninggal tahu kedudukannya baru menyesal. Bukan cuma beliau, walaupun Habib Abu Bakar Segaf Guntur Gresik, beliau ketika buka majelis Ihya Ulumuddin nggak ada yang hadir kadang-kadang hadirin. Sekarang Masya Allah ribuan, ratusan ribu kalau haul yang hadir. Tapi masa hidupnya kadang-kadang kita nggak bisa mengambil manfaat dari mereka. Makanya pian mumpung ada ulama, ada orang soleh, dimanapun pian dengar mereka hadir di negara ataupun di daerah yang dekat dengan negara, cepat-cepat pandang mereka, pandang mereka. Karena memandang mereka itu sudah ibadah. Cinta kita sama orang alim, orang soleh itu sudah tanda husnul khatimah. Tanda kita orang-orang yang juga mulia di sisi Allah. Muhammad Abdul Hasan Syadzili, beliau mengatakan idza ra'aita nafsaka mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrudun an babillah. Kalau kalian lihat di hati kalian ada kebencian sama orang soleh, lihat orang alim, lihat orang soleh, hatinya nggak senang, hadir majelis mereka nggak betah, maka kata beliau, ketahuilah Anda saat ini orang yang diusir dari pintu rahmat Allah. Hati-hati hadirin. Nah kita alhamdulillah malam ini kumpul di pintunya mereka para aulia Allah. Gak ada kebencian, yang ada cinta kepada mereka. Kata beliau, wa idza ra'aita nafsaka mughbilatan, kalau kau lihat dirimu, hatimu ada cinta nyambut mereka para aulia Allah, fa'lam annaka waqifun bi babillah, maka kau saat ini bersimpuh di pintu rahmat Allah. Ketika kita hadir majelis seperti ini, kita bersimpuh di pintu rahmat Allah melalui mereka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung loh hadirin, orang yang punya mata berkesempatan memandang mereka. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam ta'iyahnya, beliau mengatakan fawa asafi in muttu min qabli an ara wujuhan 'alaiha nuru ilmin wa khasyati. Alangkah menyesalnya aku kalau sampai aku mati tetapi mataku di dunia belum memandang wajah-wajah manusia yang mereka mempunyai tanda cahaya dan takut kepada Allah. Kalau mau dibilang nyesel, hidup ini nyesel kalau nggak bisa memandang orang yang soleh. Maka itu hadirin, mereka para aulia Allah itu jangan lagi nanti ilmunya, jangan lagi nanti akhlaknya, memandang mereka ini sudah ibadah. Hingga di antara mereka mengatakan apa? Berani mereka mengatakan, ya, tuba liman ro'ani aw ro'a man ro'ani. Beruntung orang yang memandangku atau orang yang memandang orang yang memandangku. Karena orang yang memandang dengan ta'zim, mahabbah kepada aulia, pasti mereka penghuni surga. Ada satu riwayat, Syekh Abdul Qadir Jailani itu jalan di kuburan, ada seorang yang lagi disiksa. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani tanya, ini siapa yang lagi dikubur di sini? Ini Fulan bin Fulan, ya Sultan al-Aulia. Kemudian beliau berkata,
kesian, aku lihat ini orang lagi disiksa. Orang soleh itu hidupnya hadirin, pengennya orang yang hidup di zamannya itu nggak dapat adab dari Allah, saking rahmatnya mereka. Makanya nggak ada wali doakan orang tersiksa, mendoakan orang itu dinyumpain orang kualat, nggak ada hadirin. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Syekh Abu Bakar bin Salim, doanya apa? Ya Rob, orang yang hidup di zamanku jangan ada yang disentuh api neraka. Itu hamnya mereka, nyelamatin umat. Ya. Para aulia itu gitu hadirin, nggak ada yang mendoakan orang jelek. Yang ada doain orang semuanya selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sudah meninggal hadirin. Yang sudah meninggal ini ditanya, ini kenapa? Oh, di dunianya dulu gak pernah hadir majelis, maksiat sama Allah, sekarang disiksa. Kemudian kata beliau, tolong tanyakan keluarganya, temannya, keluarganya, pernah nggak dia hadir majelisku? Oh, nggak pernah. Pernah nggak dia memandangku? Nggak pernah. Ketemu aku? Nggak pernah. Bayangkan, hidup di zamannya Sultanul Aulia, ketemu aja nggak mau. Kan sudah pasti masuk neraka ini orang. Sudah disiksa lagi. Terus kata beliau, ya Allah, apa ya? Apa satu amalan dia yang berkaitan denganku yang bisa aku pakai untuk minta syafaat? Aku syafaati dia di sisi Allah. Kalau umpama dia pernah hadir majelisku, selamat. Kalau dia pernah pandang aku, selamat. Tapi nggak pernah. Kemudian ada satu orang ngomong, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia. Iya. Suatu saat ketika kau berjalan dengan murid-muridmu, debu itu naik. Kemudian ketika debu naik, ini orang yang mati tanya, itu debu kok naik kenapa? Syekh Abdul Qadir Jailani dan santri-santrinya lagi lewat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Rob, bihaqqit turab, dengan berkatnya debu yang naik ketika aku berjalan, karena debu itu naik bekas kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka aku syafaati dia dari siksa api neraka, maka Allah cabut siksa neraka. Belum lihat orangnya, itu cuma debunya. Masya Allah. Jadi jangan diremehkan memandang orang soleh. Di satu negeri hadirin ada kemarau yang panjang, orang sampai ketakutan pulang. Tiap hari istisqa, nggak turun-turun hujan. Sampai akhirnya ada seorang yang ingin datang lewat ke negeri tersebut, kampung itu. Tanya, ada apa ini tiap hari kok istisqa? Karena nggak hujan-hujan sudah lebih dari 6 bulan ini. Ini sudah, kalau lebih seminggu lagi mati semua nih. Kita punya domba, onta dan lain-lain, barang binatang piaraan kita. Kemudian, boleh nggak kau istisqa lagi, nanti saya yang doa? Kata ulamanya, loh ini siapa kamu ini? Ulama bukan, ustadz ya bukan. Mau doa, kita ini ulama tiap hari doa, gak turun-turun hujan. Yang siapa nih mau tahu-tahu doa turun hujan? Ya udah nggak apa-apa, coba aja, bismillah. Akhirnya mereka istisqa. Setelah selesai istisqa, ini orang doa, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras iski haulain nas. Ya Allah, berkat apa yang di kepalaku, maka turunkan hujan untuk mereka. Subhanallah, langsung mendung turun hujan. Orang-orang tanya, ada apa di kepalamu? Kok tawasulnya dengan apa yang ada di kepalaku? Emang ada apa di kepalamu? Ini ada apanya? Beliau mengatakan, inna fi roksi ainan, di kepalaku ada 2 mata. Qad ra'at ada Yazid al-Bustami, pernah memandang Abu Yazid al-Bustami. Berkat memandang beliau, aku minta kepada Allah untuk turunkan hujan. Langsung turun hujan hadirin. Asal memandangnya dengan mata ta'zim dan keagungan. Ini yang kadang kita nggak punya. Bukan kita pandang cuma lihat gini aja hadirin. Mandang yang dimaksud itu mandang dengan pengagungan, husnudzon, cinta. Kalau enggak, Abu Lahab, Abu Jahal tiap hari lihat Rasulullah hadirin.
Tapi kata ulama, kenapa nggak jadi orang mulia? Karena nggak lihat Nabi Muhammad. Ma ra'a Rasulullah wa innama ra'a yatima Abi Thalib. Pandangannya Abu Lahab sama Abu Jahal, ini Muhammad anak yatimnya Abu Thalib. Kalau orang lihat orang soleh, ini kenal tetangga saya, ini orang tiap hari kita lihat cuman surahnya saja, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita lihat hakikatnya, ini orang pilihan Allah, ini orang soleh, ini wali min auliyaillah, kita akan mendapat keberkahan dari Allah. 3 orang santri datang ke orang besar, 3 orang santri silaturahim ke satu orang alim min kubaril auliya. 3 santri ini lihatnya beda-beda. Yang satu ketika datang ke orang alim itu bertiga ini bareng. Yang satu melihat bi'ainil ikhtibar, ini wali, saya mau tes. Jadi datang ke orang soleh niatnya ngetes, dites ini wali enggak, ini alim enggak ini orang. Coba lihat nahwunya, coba saya lihat ininya, ngetes. Yang satu lagi hadir nggak ada niat apa-apa, daripada waktu kosong udah nggak apa-apa, nggak ada di situ niat yang baik, cuman juga nggak ada niat buruk. Yang satu lagi nadhar ilaihi nadratat ta'zim wal mahabbah, memandang yang aku datangi seorang kubarul aulia, orang soleh, dikasaf sama wali ini. Awala ukhbirukum bi ahwali thalatha, mau nggak kalian aku kasih tahu 3 orang ini? Kata beliau, boleh, monggo. Amma ini orang akan datang masa nanti di mana dia akan mati dalam keadaan kafir. Amma hadza gharaq fi dunya hatta udhunai, tenggelam dengan cinta dunia sampai di telinganya. Amma hadza, yang satu lagi ini yang pandang dengan pandangan keagungan, sayati ilaihi zamanun wa huwa yaqulu ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya wa sayaqulu qadami tahta raqabati kulli wali wa sayaqulu ana sultanul awliya. Yang ini nanti akan ada zaman dia akan berkata, aku di antara para wali seperti Nabi Muhammad di antara para nabi. Kakiku ada di bawah pundaknya para aulia, dan aku adalah sultan, rajanya para wali di zamannya. Fulan dalam riwayat yang pertama tadi, ini santri semua loh ini hadirin, bukan orang biasa, ini santri semua, anak mondok semua, ulama semua. Yang satu cinta dengan perempuan non muslimah, kafirah. Akhirnya nggak mau dinikahin kecuali kalau dia murtad dulu. Demi perempuan itu dia ngomong, saya mau murtad dulu, nanti setelah beberapa hari saya masuk Islam lagi dan saya akan bawa ke Islam. Akhirnya dia murtad, nikah belum sempat masuk Islam mati. Murtad, mati dalam keadaan kafir. Yang satu masya Allah jadi tim sukses. Jadi tim kampanye sana, kampanye sini sampai lupa ayat. Yang ingat undang-undang dasar hadirin. Akhirnya dapat bantuan sana, bantuan sini, kaya raya, hingga akhirnya tenggelam dengan dunianya, lupa ayat Quran, lupa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang diingat hanya harta dan meninggal dalam keadaan tenggelam dengan hartanya. Udah. Yang satu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang satu adalah Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka itu kita kalau mendapat kesempatan dengan mata yang memandang mereka orang-orang soleh, gunakan betul kesempatan itu dengan memandang. Nggak usah salaman, nggak apa-apa hadirin. Bisa salaman, alhamdulillah. Apalagi kalau salamannya pas posisinya. Kalau enggak malah nggak dapat berkah, malah kualat ya. Apalagi kalau salamannya masya Allah diputar lagi, kalau tangannya wali keseliu sampai masuk neraka nanti dia.
Hati-hati, boleh cinta boleh, tapi jangan berlebihan. Kadang dicium pipinya, cium sini. Mau dapat berkah dari mana? Pipinya wali dicium, hadirin. Ini pipi punya istri, hadirin. Masya Allah. Kadang-kadang di Banjar ini ulama istrinya banyak. Sampai LGBT, laki-laki jadi istrinya semua ini, hadirin. Main cium sosor sama sosor sini. Hati-hati, biar nggak dapat justru keutamaan, malah mendapatkan pengharaman berkah dari Allah. Orang itu kalau sama orang soleh, sama wali, nggak harus pandang cukup. Makanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau berkata bahkan makruh kita itu ngusap-ngusap kuburan, bukan karena syirik, tapi kurang adab dan kurang hormat, karena sunnahnya ziarah kubur itu seperti sunnahnya silaturahim ke ulama waktu masa hidup. Sunnahnya atur jarak. Ini kalau ulama di depan, ya ini wali Allah di depan pian, kemudian pian dalam jangka 2 meter kemudian lihat, jangan dipandang terlalu, lihat ke bawah, ta'zim. Ini yang seperti ini dapat keberkahan. Masuk pian mau silaturahim ke wali Allah, pian dekat jarak 5 cm, terus sampai usap-usap, ya Allah betapa berkahnya Habib. Coba nanti pulang Habib Ahmad gituin, usap-usap berkahnya. Kira-kira dapat berkah apa dapat ini pian? Adab itu penting. Kalau nggak punya adab, hadirin, kita mahrum min barakatihim. Makanya kata Habib Ali Habsyi apa? Man lam yataqarrab bi ahlil ma'rifah ma qarab wal ghurub adu bagha mimman taqarrab ada. Orang yang enggak datang, enggak lihat, enggak hadir di majelisnya para arif billah, dia enggak akan bisa dekat para ulia Allah. Siapa yang tidak mau keluar dari rumahnya untuk melihat, mendekati para arifin billah, dia nggak akan dekat dengan Allah. Wal ghurub, tapi kalau dekat dengan mereka, modal utamanya adab. Kalau enggak, malah justru kita lebih baik nggak usah ketemu. Adab. Jadi kita kalau sama aulia Allah harus adab. Makanya saya ingetin kalau pian, apalagi ya Allah, zaman sekarang ini kadang antara ulama sama artis beda tipis aja. Mana ada ulama diajak selfie tuh? Emang artis Korea apa ulama ini? Ya nggak apa-apa kalau memang dengan izin, kemudian dengan waktu yang pas. Ini saya kasih tahu biar ini supaya dapat berkahnya aulia. Makanya ada kitabnya sendiri, ada taklim muta'alim supaya kita ini dapat berkah. Kita nggak usah salaman kadang-kadang. Kalau bisa salaman, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, pandang aja mereka dengan pandangan ta'zim, keagungan dan mahabbah cukup. Makanya Al Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, beliau mengatakan apa? La tatakalafun ala an anzur ilaik. Kan pandangan orang soleh ini hebat tadi. Katanya Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, Abdullah bin Abu Bakar itu Sultanul Malak, beliau mengatakan apa? Nadrah tuzilul anak minna wa tudnil muna. Ya, antum tahu nadrahnya aulia tuzilul anak, menghilangkan capek. Pian mestinya ibadah 10 tahun, kalau dipandang seorang wali min auliaillah, sekali pandang 10 tahun ibadah itu dengan pandangan sekali. Nadrah tuzilul anak, ngilangin capek mujahadah, capek. Kalau sudah aulia cinta, pandang orang itu langsung kedudukannya tinggi di sisi Allah. Karena ba'dus salihin di tarim itu ada yang ketika halnya itu keluar, dia kepingin pindah halnya, makomnya itu kepada siapa ini bingung. Cara mindangnya itu dengan memandang. Akhirnya dia buka pintu rumahnya, dilihat gak ada orang lewat, ada anjing, dipindah makom itu ke anjing. Ketika dipindah ke anjing, subhanallah, orang-orang ribut karena anjing itu setiap jalan di mana-mana diikuti ribuan anjing belakangnya.
kayak jadi kepalanya anjing gitu ya. Sampai ketika orang-orang ketika itu kebingungan akhirnya minta sama Allah untuk diangkat. Hadirin, pandangan orang soleh ini subhanallah. Kata Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar, beliau mengatakan apa? Jangan kau paksa aku memandangmu, walakin nadharukum ilayya yumlikum. Tapi pandanganmu kepadaku akan Allah subhanahu wa ta'ala penuhi barakah dalam hatimu. Ini penting masalah nadhar auliya. Makanya orang-orang soleh dulu tuh kalau bawa anaknya kepada orang soleh, ke wali min auliyaillah. Dulu zamannya saya kecil dulu, ibu saya, bapak saya dulu suka bawa saya ke Habib Ahmad Tempel, kemudian bawa ke Habib Husin Brani. Kepada aulia itu mesti ngomongnya apa? Undur ilaih. Pandang, Habib, pandang. Pandang, karena pandangan mereka mengangkat derajat manusia. Maka itu kita pandang. Pokoknya dengan ta'zim dan keagungan, insya Allah kita akan mendapat keberkahan aulia Allah sholihin dunia sampai akhirat. Asal tadi itu ta'zim memandangnya. Ini ciri pertama aulia Allah sholihin. Semoga kita semuanya mendapatkan nadrahnya aulia, dan semoga kita insya Allah dicintai mereka di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama itu. Wazada fi ilmikum mantiqu. Tandanya wali Allah itu kalau ngomong nambah ilmu kita. Wali Allah itu kalau bicara yang keluar ini faedah, ilmu. Itu tandanya wali. Pian lihat coba. Sampai sekarang ulun ini lihat orang-orang di Banjar ini dikit-dikit dalilnya itu siapa? Guru sekumpul. Karena setiap ngomong di majelisnya nambah ilmu, masuk ilmu. Makanya orang wali soleh itu kalau ngomong bukan bercanda. Kalau ngomong itu nggak terus ngomong yang nggak jelas, tapi nambah ilmu, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka ketika bicara membuat kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngomongnya aulia. Tandanya wali Allah itu kalau ngomong memang bawa manfaat, bukan bawa ketawa. Itu ketoprak hadirin ya, itu pelawak. Tapi kalau aulia bercanda mereka, tapi bercandanya aja manfaat. Rasulullah ini kalau bercanda aja manfaat. Ada seorang perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira ulun masuk surga apa enggak? Orang ini tua perempuan. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata ajuz. Orang perempuan tua enggak masuk surga. Nangis, ya Rasulullah, berarti saya enggak masuk surga. Ketawa. Kemudian Nabi mengatakan, nah ini dalilnya, karena nanti setiap orang masuk surga enggak ada yang tua, semua itu usia 33 tahun. Jadi ulun sama pian ini kalau masuk surga usianya 33 tahun, udah dijamin, nggak nambah. Sudah nggak usah ke salon, nggak usah perawatan 33. Ya, kalau sekarang mau kaya kita, mau tinggi jabatan kita, tambah hari tambah nambah, umurnya tambah nambah, dan akhirnya kekuatannya kurang. Masya Allah, ubannya nambah, giginya satu persatu mulai pamitan hadirin, mulai turun satu persatu. Situ mau nggak mau. Tapi kalau di surga 33 berhenti. Makanya bercandanya Nabi Muhammad aja itu ilmu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali berbicara mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula mereka para aulia Allah Subhanahu. Lisannya suci. Orang para aulia itu hadirin kalau ngomongnya nyenengin orang. Kalau ngomong buat orang itu bahagia hati. Kenapa? Karena setiap keluar dari lisannya di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya itu zikir kepada Allah. Kalau nggak zikir, ilmu yang disampaikan. Nah ini gimana beliau Mu'alim Syamsuni dulu masa hidupnya. Majelis ini ulun masih ingat kalau nggak salah di masjid ini beliau punya rutinan ihya kalau nggak salah. Ya betul, ihya ulumuddin. Ini orang ini hadirin, Mu'alim Syamsuni ini bukan main-main loh hadirin. Ulun kenal beliau dari zaman dulu tahun 2005-an. Bahkan ulun pernah waktu itu lihat
ziarahnya Muallim Syamsuni kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutbuz Zaman. Ketika diberi kabar Muallim Syamsuni itu mau ziarah, keluarga Habib Abdul Qadir bin Ahmad menyiapkan itu hadirah, menyambut dengan tola al-badru di rumah Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ulun kalau ke rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu setengah mati masuk hadirin. Jangan lagi ulun hadirin. Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar, kalau apabila dia itu mau umroh, ihramnya itu di rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Sampai kadang-kadang Habib Muhammad ini lihat orang soleh itu cinta sama aulia. Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar itu mertuanya Habib Umar bin Hafid. Itu beliau itu saking cintanya sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad, kalau mau rumahnya beliau masih tidur, beliau nggak masuk, temboknya aja itu, temboknya diusap diciumin, terus pergi lagi. Makanya orang-orang kayak gitu tuh berkah hidupnya. Coba bayangin, nggak orangnya, temboknya diciumin. Orang ihram di Jeddah itu kalau mau umroh ihram itu ada namanya Jeddah Qadimah. Itu Habib Muhammad kalau ihram di rumahnya Habib Qadir bin Ahmad. Itu orang hebat Habib Qadir bin Ahmad. Habaib, khususnya para habaib, ini roksu subhahnya di zamannya, kepalanya Qutbuz zamannya itu Habib Qadir bin Ahmad. Dengan penuh kebanggaan. Nanti Muallim Syamsuni waktu ziarah ke sana, saya lihat videonya di Tola Al-Badru, disambutnya nggak ada orang yang tahu. Keluarganya juga nggak tahu, orang mau ketemu apalagi orang Indonesia tiap hari ke sana minta tolong semuanya. Karena Habib Qadir bin Ahmad ini kenal sama pejabat-pejabat dan duitnya masya Allah nggak berhenti. Dan yang paling istiqomah datang orang Indonesia minta bantuan buat bayar iqomah waktu itu. Izin tinggal di sana, kekurangan urusan ini masalah, semua orang Indonesia ke sana. Lah kalau orang Indonesia seperti itu, mestinya Muallim Syamsuni datang itu kan pasti dianggap ini mau minta bantuan, tapi tidak. Ini mungkin ada hubungan batin para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau datang disambut, kemudian ditolak Al-Badru, duduk. Ketika itu beliau udah nggak bisa bicara, cuma didoakan sebentar dan akhirnya pulang. Masya Allah. Ini termasuk tanda bahwa beliau insya Allah Muallim Syamsuni termasuk dalam medannya para aulia wassalihin, golongan para aulia wassalihin. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, tandanya aulia Allah, raghabakum fil akhirati amalu. Setiap kali ketika ngomong sama orang, orang itu dibuat semangat untuk akhirat. Ini kita ini kadang-kadang ketemu ulama zaman sekarang, masya Allah. Kalau duduk dengan mereka nggak malah kepingin semangat, malah masya Allah diajari cari proyek, diajari kerja, mereka kerja hadirin, mereka kerja, tapi buat orang itu semuanya semangat untuk cari akhirat, bukan semangat cari dunia, bukan semangat cari jabatan, bukan ceramah cari harta. Masya Allah. Ini kelebihan mereka para aulia. Makanya orang-orang itu kalau sudah duduk sama walinya Allah, mereka lupa dunia. Majelisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu, kalau orang-orangnya datang ke tempat beliau, beliau mengatakan apa? Kalau kami sudah duduk dengan Shahibul Maulid Simtud Duror Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kami lupa kalau kami ini masih di dunia. Kami nyangka kalau kami sudah di akhirat. Kenapa? Karena nggak pernah disebut dunia di majelisnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat semua sama akhirat sudah. Lu nggak ada ingatnya tentang bagaimana kiamat, bagaimana dapat syafaat Rasulullah, bagaimana surga dan hati-hati dengan neraka. Pokoknya ngomongnya akhirat karena hakikat kehidupan adalah di sana. Ini masya Allah, para aulia wassalihin seperti itu. Selalu menyemangati kita menggapai akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Cinta dengan mereka, hadir di majelis mereka, gak bisa dibeli dengan apapun. Dan kalau ingin berkah hidup, istiqomahi mereka, hadir majelis mereka. Kalau nggak nyesel dihadirin. Jangan cuma nanti, oh saya dulu waktu zaman itu saya ngalami, hadir nggak? Duduk nggak di majelis mereka? Nggak rugi.
Kalau di negara, di Berabai ada orang-orang soleh yang kalau kita lihat, kalau kita pandang, kita buat dekat sama Allah. Kalau bicara nambah ilmu kita, majelisnya selalu ngomongnya akhirat, jangan tinggalkan itu majelis sampai kita mati. Ulun pernah hadir majelis di Kuitang, Jakarta. Subhanallah. Ulun duduk sama satu orang di sebelah ulun. Ulun tanya, Pak Haji, iya Beb. Pak Haji ini dari kapan duduk di sini? Istiqomah di majelis Kuitang dari kapan? Senyum dia. Habib, majelis Kuitang ini adalah warisan kakek saya. Kakek saya itu dulu ngajinya sama Habib Ali Kuitang. Ketika ngaji sama Habib Ali Kuitang, belajar sama Habib Ali Kuitang di majelis ini, ayah saya dibawa. Ketika Habib Ali meninggal, yang meneruskan Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Kakek saya meninggal, bapak saya ini Habib sudah ngaji tiap minggu dengan Habib Muhammad dan membawa saya sekarang. Kemudian setelah Habib Muhammad itu meninggal, ayah saya juga meninggal, anaknya Habib Abdurrahman meneruskan, saya meneruskan, dan mulai sekarang saya sudah bawa anak saya. Jadi warisan saya bukan harta, warisan saya adalah majelis taklim, majelis ilmu. Subhanallah. Dan ini Beb, saya sudah bawa anak saya. Nanti kalau Habib Abdurrahman ini meninggal, yang meneruskan nanti sekarang Habib Ali, cucu saya sudah siap untuk meneruskan, dan terus menerus majelis ini adalah warisan keluarga kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu hadirin. Beruntung orang yang hadir di majelisnya para aulia Allah, karena mereka nggak akan keluar dari majelis itu kecuali dipenuhi hatinya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat, ini ada satu riwayat dalam kitab Majma'ul Bahrain di Manaqib Imam Ahmad bin Zain, disebutkan tentang keutamaan pandang mereka, keutamaan duduk dengan mereka, bahkan keutamaan cinta dengan mereka dan cinta orang yang cinta kepada mereka. Orang ada keutamaan cinta orang solihin ada, tapi ini ada lagi keutamaan mencintai orang yang mencintai kaum solihin. Suatu saat ini ada hamba Allah yang lagi dihisab hitungan. Kemudian dilihat banyak maksiatnya, fayu'mar bihi ilan nar. Kata malaikat, ini banyak maksiat di dunia ini, nggak karu-karuan ini orang ini bejat, masuk ke neraka. Mau dimasukin neraka, katanya Allah, Jibril nanti dulu. Adrik abdi fulan, bantu, tolongin hambaku fulan, ditolongin. Setelah ditolongin, katanya malaikat, ada apa? Ada perintah ya Rob? Ada. Sal abdi hal jalasa ala majlisi alimin di dunia, fa idza jalasa fi majlisi alimin di dunia adkhilhul jannah bi syafaatihim. Pernah nggak hadir majelis ulama di dunia? Kalau waktu hidup belum pernah hadir majelisnya ulama, masukkan surga berkat ulama. Masya Allah, katanya malaikat Jibril, untung piannya nih. Kalau lihat amal sudah nggak mungkin masuk surga dia. Sholat subuh jam 9 masuk surga yang mana hadirin? Puasa Ramadan, Masya Allah, puasa hari pertama sama hari terakhir. Ya, terus gimana mau masuk surga ini orang? Udah. Tapi kemudian ketika Allah mengatakan seperti itu, ya udah untung ini orang. Kemudian ditanya, ya fulan, Mas, hal jalas ta'ala majlisi alim di dunia. Pian waktu di dunia pernah nggak duduk majelisnya ulama? Faqala la, nggak pernah. Kalau majelis konser istiqomah. Kalau majelis sepak bola, Masya Allah hadirin, supporter. Ya, saking supporternya sampai jam 2 malam bangun hadirin. Demi main bola, lihat Messi sama Ronaldo radhiyallahu anhum ini. Ya, bangun malam buat Allah nggak pernah, buat Ronaldo berangkat hadirin. Ini apa orang-orang ini? Sampai di Jakarta Ronaldo bawa baju kaosnya yang dipakai main bola. Untuk foto pakai kaos itu bayar 5 juta, tabarukan dengan bajunya Ronaldo, 5 juta dibayar. Pian minta foto sama Ulin gratis lagi. Masya Allah hadirin. Ini
Gimana kalah kita dalam kecintaan kaum solihin? Ini tanya, dia nggak pernah hadir majelis, nggak pernah. Di dunia nggak pernah hadir majelisnya ulama, nggak kenal ulama. Kemudian balik lagi itu malaikat kepada Allah berkata, ya Rabb, anta a'lam bihali abdik, kau lebih tahu keadaan hambamu dari kami ya Rabb. Salhu ya Jibril, tanyain lagi Jibril. Tanya apa? Hal ahabba aliman fid dunya. Idza ahabba aliman fid dunya adkhalul jannah bi syafa'ati. Turun lagi Jibril tanya, pernahkah kau di dunia mengidolakan wali Allah, ulama? Faqala, nggak pernah. Terus siapa yang kau idolakan di dunia? Artis, artis Korea, laki perempuan nggak jelas hadirin. Diidolakan sampai seperti itunya. Masya Allah. Kekurangan idola apa? Ada lagi idolanya artis bencong. Naudzubillah, artis bencong diidolakan. Orang sudah jelas-jelas bencong itu dilaknat sama Allah, diidolakan, ditonton, ketawa-ketawa, yang diketawai orang yang lagi dilaknat sama Allah. Gimana mau masuk surga? Nggak ada. Jadi idolamu siapa? Bencong ini. Iya ya Allah. Anak-anak kita mengidolakan artis. Ketahuan berapa tahun yang lalu, nggak taunya artis itu ada bandrolnya semalam 10 juta, 15 juta, itu yang diidolakan anak kita. Bayangin hadirin, apa bener? Hal ahabda aliman, tidak ahabda aliman di dunia. Aku tanya kalau kenal orang alim, orang soleh, dulu di dunia kenal Mu'alim Syamsuni, hadir majelisnya Mu'alim Syamsuni, berkatnya beliau masuk ke surga. Ya. Tapi katanya nggak pernah. Ya Allah, kan tinggal di mana? Di negara. Tapi nggak pernah hadir majelis, nggak cinta ulama. Ya Allah, kata malaikat, ini orang tetangga teman. Kemudian naik lagi hadirin. Jibril kembali kepada Allah dan berkata, ya Rabb, anta a'lam bihali abdi, kau lebih tahu keadaan hambamu. Tanya lagi, udah. Kalau hadir majelisnya memang repot, kadang ngantuk. Kalau cinta sama mereka nggak gampang. Udah tanyain lagi, hal jalasa ala ma'idatin wa fiha alim, pernah makan bareng ulama nggak? Pernah makan bareng sama ulama, makan bareng ulama nggak? Berarti ada keutamaan. Makan bareng ulama itu ada keutamaannya. Makanya kan kalau ada rezeki banyak, undang makan ustaz-ustaz dari itu diundang makan. Makanya saya bisa tahu daerah ini banyak masuk surga dan neraka tergantung. Kalau ulamanya kurus-kurus banyak masuk neraka. Kalau ulamanya subur-subur, gemuk-gemuk, itu daerah Masya Allah penghuni surga, karena sering mengundang makan ulama. Mulai hari ini pian ingat-ingat tujuan mengundang makan ulama yang banyak agar kita dapat syafaatnya ulama. Amin. Tapi makannya yang enak akhirnya. Kalau udah pian malah kualat sama ulama. Makan bareng ulama, ditanya lagi, kamu pernah nggak makan bareng ulama? Nggak pernah. Loh, kamu kalau di dunia makan di mana? Di kafe. Mana ada guru ke kafe? Mana ada habaib ke kafe? Nggak pernah. Ya Allah, duduk bareng makan aja nggak pernah. Kembali lagi kepada Allah. Ya Rabb, anta a'lam bihali abdik. Ini mana malaikat sudah putus asa, ini sudah kita siap masuk ke neraka ini ya Rabb. Tanya lagi, salbu yang Jibril tanya lagi. Coba tanyanya Allah ini apa? Salhu an ismihi wa an ismi abaihi. Tanya namanya dan nama bapak dan kakeknya. Idza wafaqa ismuhu isma alimin adkhil jannah. Kalau dia, bapaknya, kakeknya yang namanya ada sama dengan namanya ulama, masuk ke surga. Ya Allah, turun malaikat dari ini sudah mungkin lolos lagi ya. Ini insya Allah pasti masuk surga. Ditanya, turun, Masmu, siapa namamu? Joni. Joni. Tanya sama mu'allim, sama guru-guru, ada nggak kitab kuning Joni radhiyallahu anhu? Imam Joni, ada nggak? Ini nggak jelas. Kadang orang sekarang ini ngasih anaknya nama ini nggak jelas. Ulun pernah didatengin orang, Habib, ulun minta tambahan nama buat anak ulun supaya barokah. Siapa namanya? Tony.
Tony, artinya apa? Ya nggak apa-apa Habib Tony, Habib tinggal nambahin Muhammad Tony, enggak. Saya tambah yang panjang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biar enak sekalian. Kasih nama itu tanda cinta. Ketika kalian punya anak, dikasih nama siapa namanya? Saya kasih nama Baijuri, agar beliau seperti Imam Baijuri. Nah ini makanya kadang-kadang ini di televisi ini jangan ada pelawak pakai namanya aulia. Dan kalau ulun ngomong Baijuri pasti baca Baijuri ingatnya. Padahal Baijuri ini adalah yang menghasiahkan. Ini ada kitab Abu Suja, kemudian disarahkan namanya Fathul Qorib, dihasiahkan lagi oleh Imam Baijuri, Syekhul Azhar, orang besar. Asmuni, tahu Asmuni? Pelawak. Padahal Asmuni itu Al-Imam Al-Asmuni. Makanya kalau mau ngelawak atau yang bener kasih nama, hadirin, Joni aja nggak apa-apa itu. Tapi jangan namanya aulia wa sholihin. Karena memberi nama itu sudah membuktikan cinta. Kalau ini orang namanya aulia, apalagi namanya Nabi Muhammad masuk surga, hadirin, berkat nama tersebut. Dalam satu hadis disebutkan, alaitu ala nafsi an la u'adzibu ahadan man ismuhu Ahmad wa Muhammad. Aku janji, katanya Allah, kepada diriku bahwa aku nggak akan siksa hambaku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Kenapa? Karena namanya kekasihnya baginda Muhammad. Makanya orang Pakistan itu semua namanya Muhammad. Punya anak 7 laki semua yang Muhammad Amin, Muhammad Hani, Muhammad semua. Karena apa? Nggak mau lepas dari nama Muhammad. Beliau Kiai Haji Ahmad Syamsuni Ahmad. Kalau namanya orang baik masuk surga, tapi karena namanya nggak ada yang sama dengan wali Allah, ya udah. Kemudian ketika ditanya, Pak, namamu siapa? Bapakmu siapa? Sudah nggak ada yang jelas semua namanya, hadirin. Bin Michael Jackson, bin apa nggak tahu. Akhirnya katanya malaikat, ya Rob, anta a'lam bihali abdi, salhu ya Jibril. Lah dalam terakhir, adkhilhul jannah ya Jibril, masukkan surga Jibril. Nah, ini kan sudah nggak jelas. Cinta enggak hadir, enggak makan bareng, enggak namanya wali juga enggak, masuk surga. Ya Rob, Joni loh ya Allah ini. Masukin surga, adkhilhul jannah. Walau Joni masukin enggak. Bingung malaikat, cuma malaikat ini kan nggak pernah berani untuk nentang Allah. Langsung dimasukin surga, cuma penasaran malaikat. Joni loh ya Allah. Joni ya Allah. Kemudian katanya Allah, ya Jibril, atadri lima amartuka bi idkhilil jannah. Tahu nggak kau kenapa aku perintahkan engkau untuk masuk ke surga? Allah, anta a'lam bihali abdi, ya Allah, kau ini lebih tahu keadaan hamba. Ulun kadang berani untuk protes. Pokoknya masuk surga. Jawaban Allah, fa innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan wa dzaka rajul yuhibbu aliman. Orang itu dulu cinta di dunia dengan satu orang, yang satu orang itu pencinta aulia. Berkatnya cinta dengan pencinta aulia paralel masuk ke surga. Coba bayangin hadirin, gimana dengan yang cinta aulia, gimana para aulianya sendiri. Makanya kita ini kalau sudah hadir majelis haulnya aulia wa sholihin, beruntung. Karena mereka adalah orang-orang mulia. Kalau enggak diharamkan oleh Allah untuk menginjak hal majelis tersebut, bahkan cinta dengan para aulia yang dihauli tersebut. Maka alhamdulillah di malam yang mulia ini kita hadir dari tempat yang masya Allah kadang-kadang jauh hadirin. Nah, yang hadir di sini ini pahalanya double hadirin dibanding haul di Jawa. Haul Jawa itu ada tol hadirin. Ini sudah nyampe keluar. Ulun kalau mau bersih kasih orang bakar, masuk tol keluar tol hadirin. Makanya pahalanya ya lumayan. Yang masya Allah di jalan ini sempit, kemudian banyak mobil, kemudian dari jarak yang jauh naik motor, kadang sama keluarga sama anaknya. Ini berkahnya lebih besar.
pahalanya lebih banyak, dan insya Allah manfaatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah yang hadir di majelis yang mulia ini semuanya mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan kabulil hajat dunia wal akhirat. Dan kita berdoa, ini kita doa, kita amini bersama. Semoga Allah berkahi keluarga Muallim Syamsuni. Semoga insya Allah anak-anaknya mampu meneruskan perjuangan kakeknya, perjuangan ayahnya. Amin ya rabbal. Kalau enggak nanti cucunya selalu, anaknya, cucunya, turunannya semua mendapat keberkahan dari Muallim Syamsuni, bisa meneruskan perjuangan beliau. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan manfaat dalam majelis kita yang mulia ini, hingga kita tidak keluar kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dihapus oleh Allah, aib-aib kita ditutup oleh Allah, dan semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la madruda. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Allahumma iftah lana abwabal jud وافتح لنا أبواب الكرم والصعود واجعلنا من أهل الوفاء بالعهود واربطنا ربطا لا ينحل بصاحب مقام المحمود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma ya Allah, ikatkan hati kami dengan Nabi Muhammad, ikatkan hati kami dengan para penerus perjuangan Nabi Muhammad, ikatkan hati kami dengan para auliamu ya Allah. Ikatkanlah hati kami dengan para orang-orang yang kau ridhoi dunia hingga akhirat ya Rabb. Jangan kau pisahkan kami dari mereka ya Rabb. Jangan kau lepas ikatan batin kami dengan mereka ya Allah. Senantiasa kami mencintai mereka hingga nanti yaumil kiamah kami berkumpul bersama mereka ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami ada di pintu rahmat-Mu ya Rabb. Kami yakin saat ini kami ada di depan pintu anugerah-Mu ya Rabb. Melalui orang-orang yang Kau cintai ini ya Allah, kami mengadahkan tangan kami meminta ya Allah, berikanlah kami, anak-anak kami, turunan kami sampai yaumil kiamah tetap Islam, tetap iman, tetap cinta kepadamu dan Nabi-Mu Muhammad serta para aulia-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah, matikan kami ke dalam thariqah ini ya Rabb. Matikan kami di jalan mahabbah dan cinta ini ya Allah. Jangan sampai Kau cabut dari hati kami kecintaan dari aulia wa salihin ya Rabb. Kami tahu tanda husnul khatimah cinta aulia-Mu, tanda su'ul khatimah adalah benci wali-wali-Mu ya Rabb. Jangan sampai ada di diri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, kebencian dengan orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Allahumma ya Allah, dalam majelis yang mulia ini kami berzikir kepada-Mu ya Rabb. Kemudian kami bersalawat kepada Nabi-Mu Muhammad ya Rabb. Kami melaksanakan semua ibadah, membaca ayat Quran, salawat kepada Nabi-Mu Muhammad ya Rabb. Kemudian kami bersimpuh di orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Maka jangan Kau biarkan kami keluar tangan kosong ya Allah. Jangan Kau biarkan kami sia-sia ya Allah. Kami tahu yang hadir hati kami banyak yang kotor ya Allah. Yang hadir di majelis ini banyak yang niatnya nggak benar ya Allah. Yang hadir di majelis ini banyak yang berlumuran maksiat dan dosa ya Allah. Akan tetapi kami di saat mulia ini mencintai orang yang Kau cintai ya Rabb. Ada di pintu rahmat-Mu melalui mereka para aulia ini ya Allah. Bahagiakan para wali-wali-Mu dengan Kau ampuni dosa kami ya Rabb. Bahagiakan para wali-wali-Mu ya Allah dengan Kau luruskan niat kami ya Rabb. Kau bersihkan hati kami yang penuh dengan dengki dan sombong ini ya Allah. Allahumma ya Allah, la tuhrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana bi ma'ti fadlik wa judik wa ihsanik. Jangan Kau haramkan pemberian-Mu malam ini ya Rabb. Jangan Kau haramkan anugerah-Mu untuk kami malam ini ya Allah. Karena maksiat kami, karena kotornya hati kami ya Rabb. Allahumma ya Allah,
Kalau kau nggak akan memberikan kami pemberianmu, nggak akan kau mudahkan lisan kami munajat kepadamu ya Rabb. Kalau kau tidak akan memberi kepada kami, kau tak kumpulkan kami di pintu rahmatmu ya Rabb. Kau kumpulkan kami untuk kau beri ya Rabb. Kau kumpulkan kami untuk kau kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Kau kumpulkan kami agar kau kabulkan semua hajat yang hadir ya Allah. Allahumma ya Allah, itulah prasangka baik kami kepadamu, dan kau tak akan sia-siakan prasangka ini ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah haul yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kami mewakili dari panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini terdapat kekurangan dan kehilafan. Dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.